Apa sih itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin merupakan proses pengembalian total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI dan PKI. Di sampingnya, Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa Revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting PUSDEK yang terangkum dalam Manifesto Politik. Kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Nasato, yakni nasionalis agama dan komunis. Kemudian juga memperkenalkan ajaran Resopin, yakni revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. PNI yang sejak Kabinet Juanda diperlakukan SOB, kemudian pada pemberontakan PRRI, pada Permesta mulai memainkan peran penting dalam bidang politik, kemudian mengeluarkannya. Pengaruh TNI ini atas usulan hidupkannya Undang-Undang 1945 membuat Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI, terutama Nasution. Presiden Soekarno berusaha mendapatkan dukungan dari partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI sebagai partai politik yang bangkit dari puing-puing pemberontakan PKI. Kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilu tahun 1995 dengan menerima penetapan presiden menuju tahun 1999. Pose ini mendapatkan tempat konsentrasi politik baru. PKI memperkuat kedudukannya, menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno. Kedudukan PKI semakin kuat dan aspek stabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. PKI melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai pidato Soekarno diikuti dan disesuaikan demikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan cita-cita dan gagasan PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberikan citra kepada PKI sebagai partai yang paling monopolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong pada tahun 1960 karena mendapatkan tantangan dari kalangan Islam dan juga dari TNI Angkatan Darat. Kemudian PKI mendapatkan kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan MPRS, DPRGR, DPA, MPPR, dan pengurus Front Nasional. Kondisi ini mendorong pimpinan TNI AD berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI pada akhir 1964. PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI yang berisi rencana perebutan kekuasaan mutlak yang dipegang oleh Soekarno. Hal tersebut dibantah oleh DN Aidit. Kemudian peristiwa tersebut berkembang menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Kemudian Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan mengumpulkan seluruh pemimpin partai-partai politik dan membuat kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan. Karena pada saat itu pemerintah sedang baru berkonfrontasi dengan Malaysia. Apakah terdapat pergeseran atau konflik dalam aliansi politik selama periode ini? Ya, terdapat pergeseran dan konflik dalam aliansi politik selama periode demokrasi terpimpin 1959 hingga 1995 di Indonesia. Beberapa aspeknya melibatkan: yang pertama, pergeseran dalam aliansi politik. Aliansi politik mengalami perubahan signifikan seiring waktu. Pada awal periode demokrasi terpimpin, terdapat aliansi antara Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Soekarno dengan kelompok-kelompok seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI dan aliran Islam. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran politik yang menyebabkan kerusakan dalam aliansi ini. Yang kedua, konflik antara golongan karya atau Golkar dan PKI. Golkar yang didirikan pada tahun 1964 sebagai partai politik yang mendukung pemerintah menjadi faktor penting dalam konflik politik. Konflik antara Golkar dan PKI semakin memuncak dan berkontribusi pada perubahan politik drastis setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Yang ketiga, peran militer dalam pergeseran politik militer, khususnya Angkatan Darat, memainkan peran kunci dalam pergeseran politik dengan menciptakan ketidakstabilan politik setelah G30 SPKI. Keterlibatan militer dalam menggulingkan pemerintahan Soekarno
dan menetapkan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah puncak dari pergeseran politik tersebut. Pergeseran aliansi dan konflik politik ini memiliki dampak signifikan terhadap arah politik Indonesia, mengubah sistem pemerintahan dan memberikan bentuk baru pada tatanan politik dengan berdirinya Orde Baru tahun 1965.